Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang tanggal 24 September 2020 sudah memasuki pertemuan ketiga untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Karena sudah memasuki pertemuan ketiga, maka di sini saya secara khusus akan membuat materi praktek di mana isinya kita mulai sedikit ngoding ya, sedikit nggak banyak insya Allah. Oke, ini di assignment ketiga, nanti saya give pada saat jam 1, di saat mulai jam pembelajaran. Untuk materi pembelajaran bisa cek di RME atau di Google Drive materi perkuliahan. Nah, untuk yang tugas nomor 2 ini adalah membuat flowchart dan algoritma program. Nah, untuk flowchart itu sudah dibahas di pertemuan pertama dan kedua. Dan untuk algoritma program ini pasti teman-teman masih asing atau masih bingung gimana cara menggunakannya. Nah, kita baca lagi di nomor 3, di instruksi nomor 3 ini saya memberikan link compiler online jika teman-teman tidak memiliki laptop ataupun jika memiliki laptop tapi bingung cara menginstal aplikasi C++ seperti CodeBlock atau Visual Studio C++ dari Microsoft. Tinggal diklik linknya www.onlinegdb.com online C++ compiler. Saya klik ya, teman-teman silahkan bisa langsung diklik. Nah, setelah diklik ini adalah tampilan compiler online dari C++ ya. Nah, seperti ini. Ini contoh yang paling dasar adalah Hello World. Nah, untuk Hello World ini standar disebutnya apa ya? Basic. Standar basic bahasa pemrograman. Kedepannya di semester 2, 3 sampai dengan 6, bahasa pemrograman apapun yang dipelajari pasti akan diawali dengan Hello World. Oke ya. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari codingan atau algoritma program dari C++. Nah, di sini ada include IOStream, bukan IOStream ya, tapi include IOStream. Apa nih include IOStream? Nah, IOStream di sini adalah sebutannya ini adalah proses input output dalam program. Jadi untuk pemrograman bahasa C++ dibutuhkan yang namanya include IOStream atau IOStream. Ini difungsikan sebagai proses input dan output program C++. Yang kedua, baris kedua ini adalah using namespace std. Std ini adalah studio. Apa nih fungsinya using namespace studio? Jadi fungsinya di sini untuk memanggil ya, using ini memanggil namespace dengan bernama std, memanggil sebuah namespace yang namanya adalah std sebagai standar. Nah, std ini adalah sebagai standar untuk memanggil fungsi atau kelas. Jadi ini adalah using namespace std ini adalah untuk memanggil suatu fungsi atau kelas yang standar. Ya. Dalam hal ini nanti ada fungsi cout. Nah, ini bukan cout tapi cout. Ada cout dan cin. Nanti di codingan berikutnya ada cin. Nah, untuk pertama ini ada cout. Dalam hal ini fungsi cout tidak perlu kita tambahkan karena kata kunci std ini di depannya karena sudah kita deklarasi, yaitu menggunakan IOStream. Deklarasi itu artinya sudah kita jelaskan, sudah kita tulis variabelnya using namespace studio. Ya, langsung masuk ke codingan integer main, in main, langsung. Nah, perlu diperhatikan lagi untuk memulai source code ini diperlukan kurung kurawal, kurung buka kurawal seperti ini ya. Nah, dan kurung tutup kurawal.
Nah, di dalamnya kita bisa mengisi yaitu cout. Cout ini artinya adalah mencetak atau print. Ini namanya komentar ya, cetak atau print. Nah, fungsi cout ini adalah untuk mencetak atau print. Ya. Jangan lupa untuk cout ini diberi tanda lebih kecil. Hello world. Hello world ini adalah string. Tipe data string ya. Jika ada tipe data string, maka harus diberikan kutip. Kalau tidak diberikan kutip, dia tidak akan tercetak. Ini contoh, kutipnya saya hilangkan. Contoh saya adakan dulu, saya gunakan kutip di sini sebagai tanda string. Kita run. Nah, ini ada run. Teman-teman bisa run ya, bisa stop, bisa share codingannya, dan bisa save. Contoh kita run. Di sini kita run apa tampilannya? Tampilannya adalah hello world di sini ya. Nih, hello world. Contoh kalau kita hapus tanda kutipnya di sini, maka tidak akan tercetak kata apapun. Ya, malah yang ada adalah error. Main.cpp in function in main error. Errornya kenapa? Hello was not declared in this scope. Jadi si hello world ini kata yang atau disebutnya tidak dikenali. Kenapa tidak dikenali? Karena dia tidak dideklarasi di atas ini. Karena dia adalah sebuah string, maka kita harus berikan tanda kutip. Hello world. Ya, seperti ini. Kalau kita beri tanda kutip karena dia termasuk tipe data string, karena pertemuan kita hari ini adalah tentang tipe data ya, maka dia akan tercetak, yaitu hello world. Oke ya, sampai sini paham? Oke, balik lagi ke Aidu. Untuk assignment ketiga ini, perintahnya adalah membuat flowchart dan algoritma program student record yang terdiri dari nama, NIM, jurusan, dan alamat. Nah, untuk itu, saya sudah menyiapkan untuk codingannya seperti ini ya. Sama, di aplikasi yang sama, online gdb.com online C++ compiler. Nah, kita di sini menggunakan mendeklarasikan include IOStream dan include string. Kenapa include string? Karena di sini saya menggunakan hanya tipe data string. Bisa nggak string name diganti integer? Bisa. Ya. Terus bisa nggak? Kenapa harus string? Karena di sini untuk bisa memanggil getline-nya. Bisa nggak string diganti char? Bisa ya, diganti char, itu karakter. Tapi di sini saya lebih menggunakan string supaya mempermudah teman-teman. Hanya cukup menggunakan satu tipe data selain tipe data char dan integer. Using namespace tadi sudah saya jelaskan, integer main sudah. Nah, di sini kita langsung masukkan yang perlu di input. Tadi dia minta nama, string name, string jurusan, dan string alamat. Oke, kita masukkan cout. Cout ini berarti akan dicetak. Nanti yang dicetak adalah sebuah kata, yaitu masukkan data berikut. Cout lagi nama, namanya nanti akan cetak di sini. Getline cin, nama. Nah, getline ini berarti tandanya nanti kita bisa menginputkan nama kita di dalam sini. Ya. Cout name, getline cin. Ini bukan cin, tapi cin. Nah, cout ini artinya yang dicetak, bahasa C yang keluar, out, cout, cetak, in, berarti bahasa yang masuk dalam bahasa C++ yaitu input. Jadi bahasa simpelnya, cout ini adalah cetak atau output. Nah, saya contoh sini, prosesnya lebih gampang. Cout itu adalah output, dan cin ini adalah input, gitu ya. Cout adalah cetak, itu output, sedangkan in itu adalah input atau masukan data. Nah, ada NIM, ada jurusan, ada alamat. Oke, ini cout berarti semua akan tercetak nantinya. Ya, data mahasiswa, nama, NIM, jurusan, dan alamat. Terus ini apa nih Bu nih?
Nama nim jurusan alamat. Nah, nama nim jurusan alamat ini disebutnya adalah variabel. Variabel dari mana, Bu? Dari sini. Variabel nama, nim jurusan, dan alamat. String tipe data, nama nim jurusan alamat adalah variabel. Ya. Variabel. Kita panggil di sini nama nim jurusan alamat. Jadi nanti akan tercetak. Kita coba run. Oke, saya coba tarik ke atas nama Vivit Alvia. NIM 17003, jurusan TIS 1, teknik informatika, alamat Pasar Kemis, Tangerang. Enter, muncullah yang di out ini. Semua yang out akan muncul nama. Nah, ini namanya get line ya, karena kita berhasil. Yang tadi saya sebut nama nim itu adalah sin. Ketika muncul ini adalah hasil dari get line, ini out, manggil ya. Jadi out itu adalah mencetak apa? Mencetak nilai ya, value yang telah kita sin itu yang telah kita input gitu ya. Nah, untuk perintah getLine sendiri yang ini, getLine dalam kurung sin, jurusan, getLine ini artinya sama dengan perintah sin yang berfungsi sebagai perintah masukan atau input gitu ya. Tapi walaupun kedua perintah tersebut pada dasarnya sama, yaitu getLine dan sin, terdapat perbedaan dari kedua perintah tersebut. Jadi kalau sin itu di mana karakter kosong atau spasi dianggap sebuah inputan, sedangkan getLine itu tidak dianggap sebagai inputan. Gitu ya. Ini contoh program dari tipe data atau sudah ada proses input dan output menggunakan bahasa C++, C++ ya, menggunakan compiler online. Oke. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan langsung di grup atau boleh di komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.